Nah, tapi ternyata kalau ada manusia yang tidak menggunakan akalnya itu untuk sesuai dengan porsinya, yaitu untuk ibadah pada Allah, maka di hadapan Allah atau di mata Allah dia seperti hewan ternak. Ya, bahkan kalau misalkan kita lihat di 176-nya ya, Al-A'raf 76 surat ke-7 ini ya. Al-A'raf 76 itu ternyata dia Allah ibaratkan seperti anjing, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek sendiri ya di Al-A'raf 176. Ya, jadi ada manusia tetapi di mata Allah seperti anjing. Ada manusia tapi di mata Allah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana berarti ibadahnya manusia? Nah, gitu. Ya, ibadahnya manusia berarti dalam hal ini pasti beda ya, teman-teman ya. Dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, dan juga fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita dibanding makhluk yang lain, ya, tentu pasti beda cara ibadahnya kepada Allah. Akan beda dengan ayam, akan beda dengan ya makhluk-makhluk yang lainnya, ya gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa Allah itu sampai memuliakan kita? Atau kenapa ya Allah itu sampai mengistimewakan manusia? Sebegitu istimewakahnya manusia sehingga Allah berikan banyak sekali fasilitas. Ini hanya dari beberapa ayat aja ya, teman-teman, yang saya bahas di sini. Masih banyak sekali di ayat-ayat yang lain. Kalau kita bedah ya, tidak akan cukup waktunya di fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada manusia ya. Nah, pertanyaannya kenapa sampai begitu ya manusia itu sampai dibegitukan oleh Allah? Sampai diberikan fasilitas yang begitu mewah ya, yang begitu istimewa ya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Emang siapa manusia? Ya. Nah, di sini masih belum jawab kan ya. Berarti siapa sih dia gitu? Siapa sih manusia itu sampai dia diberikan keistimewaan yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 30. Apa di situ Allah mengatakan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Itu ya teman-teman. Jadi ternyata kita itu adalah, bahasanya di sini apa? Khalifah ya. Apa itu khalifah? Berarti ya, khalifah itu, nah kita lihat ya. Khalifah itu kalau bahasa simpelnya gini teman-teman. Jadi khalifah itu bukan sesuatu yang menakutkan ya, emang itu kita gitu ya. Jadi bahasa sederhananya khalifah itu kalau kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Khalifah itu ya kita bisa lihat di sini dari Quran perkata ya, ayat perkata. Apa makna khalifah di sini? Yang mana ya teman-teman? Nah ini ya. Jadi khalifah itu adalah wakil. Nah ini teman-teman ya. Bisa lihat di sini ya. Jadi khalifah itu adalah wakil. Kalau misalkan wakil berarti khalifatullah, berarti dia wakilnya Allah. Dan ternyata, sih kita bisa lihat ya. Ternyata manusia itu dia adalah wakil Allah. Nah, secara sederhananya begini teman-teman. Kalau kita lihat tadi beberapa potensi yang telah Allah berikan kepada manusia ya, di sini dimuliakan, berikan yang terbaik ya, bahkan
dibentuk dalam bentuk yang sempurna, kata Allah, paling sempurna, paling baik di antara makhluk yang lainnya, bahkan diberikan akal, maka ternyata wajar karena manusia itu adalah wakilnya Allah. Khalifah fil atau wakil Allah di muka bumi gitu. Maka wajar diberikan banyak fasilitas. Banyak fasilitas wajar. Wakil rakyat saja itu banyak fasilitasnya. Ya, rumah misalkan ya, rumah dinas, mobil dinas itu kan ada fasilitasnya. Nah, apalagi ini adalah wakilnya Allah, maka wajar. Dan wajar Allah mengatakan dia bisa lebih hina daripada hewan ternak. Kenapa? Karena fasilitas yang ada berarti harusnya digunakan untuk mewakili Allah di muka bumi ini, yakni menjalankan semua perintah Allah ya, dan menjauhi semua larangan Allah. Maka berarti di sini kita bisa melihat apa perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya. Ya jelas perbedaannya, manusia berarti adalah hamba Allah, ya makhluk Allah yang diangkat menjadi wakil Allah, itu manusia, berarti itu bedanya. Yang mana dulunya ini menjadi sebuah pertentangan dan pertanyaan di kalangan malaikat ya, termasuk juga iblis gitu ya, sehingga iblis tidak mau sujud kan kepada Adam saat itu ya, sebagai manusia pertama diangkat menjadi wakil Allah di muka bumi gitu ya. Nah ini perbedaan berarti ya, kita itu siapa berarti ya, kita wakil Allah berarti. Ini ya jawabannya sebenarnya teman-teman ya. Maka apa berarti wakil Allah? Ya wakil Allah itu sebagai fungsi yang diberikan Allah kepada kita. Kalau hamba Allah itu adalah statusnya, ya maka wakil Allah adalah fungsinya ya. Maka berarti kalau kita ingin disebut ibadah kepada Allah, maka jalankan fungsi tersebut gitu. Ya, jalankan fungsi tersebut sebagai wakil Allah. Jadi di antara ribuan bahkan miliaran, bahkan mungkin triliunan ya, bahkan ratusan triliun mungkin, atau sesuatu yang kita tidak bisa sebut ya, ciptaan Allah, begitu banyaknya ciptaan Allah, maka di antara begitu banyaknya itu Allah angkat satu makhluknya, Allah angkat satu hambanya yang bernama manusia untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini ya. Saya kasih analogi ya teman-teman. Contoh misalkan dalam suatu perusahaan, dalam suatu perusahaan itu pasti banyak sekali karyawan ya, tapi setiap karyawan mereka memiliki fungsi masing-masing. Kalau misalnya karyawan itu ingin dianggap bahwa dia itu bekerja, maka setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Misalkan dia sebagai satpam, maka dia harus bekerja sebagai satpam. Sebagai OB, maka dia harus bekerja sebagai OB. Kalau dia misalkan direktur atau manajer misalkan ya, jangan sampai dia itu fungsinya sebagai manajer, tetapi ya kelakuannya misalkan dia mengerjakan sesuatunya atau mengerjakan pekerjaannya misalkan sehari-harinya adalah bersih-bersih misalkan ya. Nah itu berarti tidak sesuai fungsi, maka tidak akan disebut dia sebagai, atau dia tidak akan dianggap bekerja ya. Pun demikian dengan kita sebagai hamba Allah ya. Di antara hamba Allah yang lain kita diangkat oleh Allah menjadi wakilnya, maka pastikan setiap gerak langkah kita itu dalam rangka mewakili Allah. Mewakili Allah itu berarti gimana ya? Mewakili Allah itu berarti apa? Pastikan apa yang kita lakukan di sini sesuai dengan kehendak Allah atau keinginan Allah. Sebagaimana status kita, sebagaimana fungsi kita yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kehendak Allah. Ya di surat Al-Baqarah kan ayat 30 begitu ya. Ya, jadi dari sini kita kejawab ya teman-teman, siapa kita? Ya kita adalah wakilnya Allah. Maka ibadah kita pun itu pasti akan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, yang namanya wakil Allah berarti apa? Dia pasti diberikan amanah ya. Pasti ya. Setiap fungsi di perusahaan pun itu punya amanahnya masing-masing. Nah, apa amanahnya wakil Allah ya kepada kita?
Ya kan wakil Allah itu untuk menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Nah tentunya berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu ada di dalam kitab Allah, atau dalam, kalau sekarang berarti dalam Al-Quran. Maka disitulah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Apa berarti? Itu adalah Al-Quran ya. Maka berarti ibadahnya itu, kalau kita ingin dianggap ibadah oleh Allah, ya maka pastikan setiap gerak langkah kita itu berarti apa? Sesuai dengan fungsinya, kemudian jalankan amanahnya, ya itu Al-Qur'an, ya. Ya, jadi gitu ya, teman-teman ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan kejawab ya siapa kita. Nah, silakan teman-teman kalau ada kritik dan saran silakan komentar ya, atau kalau ada yang mau dibahas ya, satu pembahasan yang pengen dibahas, silakan juga ya disampaikan di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja ya sharing pada kesempatan kali ini terkait dengan tema siapa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita semua ya, dan bisa mengamalkan tentunya ya. Kalau ada yang baik-baik dalam pembahasan kali ini, yang hak datangnya dari Allah ya, yang benar itu dari Allah ya. Semua kesalahan-kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan ini itu murni karena kebodohan dan kefakiran ilmu saya. Semoga Allah mengampuni, dan saya haturkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.